رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلم وبغار حراء تألم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نكرمها بيدنا الله ويرسل منا ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأرواح المسلمين والمسلمات نخص خصوصا لنا أرواح المؤسسين والمتبرعين بهذا المجلس ونخص خصوصا لا أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم كيشافيه حزمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبيدنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي جميع حوائجنا لا الدنيا كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidz wa hadirin, pengurus serta jemaah majelis taklim muallim Kiyai Hadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Nilai harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Lanjut bacaan kitab kita Syekh Al-Qadir Qaulul Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah
Inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaan falidhakari mithlu hadhil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ini ayat yang menerangkan tentang barisan. Yastatuna, mereka minta fatwa, Nabi Muhammad dimintai fatwa tentang hukum. Kul Allah bilang kepada Nabi, katakan kepada yang minta fatwa tadi, Allahu yubdikum bilkalalah, Allah memfatwakan kamu tentang kalalah. Nanti ada tafsiran kalalah, yaitu seorang meninggal dunia nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, nggak punya anak sama sekali, nggak ada laki, nggak ada. Nah itu kalalah. Nanti yang dapat warisan itu siapa? Yaitu ahli waris, saudara-saudari. Itu kalalah. Siapa yang bertanya tentang kalalah ini? Yaitu Nazarah. Ini sabab turun ayat. Nazarah di Jabir bin Abdillahil Ansari. Jabir bin Allah, sahabat senior. Namanya Jabir bin Allah Ansari. Nah itu turut pada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Am. Nah bagaimana kisahnya secara rinci. Nah itu ada hadis riwayat Qom itu Al-Muttafaq alaih, ya, itu riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini riwayatnya kisahnya secara lengkap sehingga turunin ayat ini. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Qala, kata Jabir mengisahkan yang pernah dia alami lah. Mari itu aku pernah sakit. Fa'atani Rasulullah SAW wa Abu Bakr ya'udani. Pada saat aku sakit, datang kepadaku Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Keduanya datang kepadaku ya'udani. Namanya iyadatul marid. Apa itu iyadatul marid? Menjenguk kalau bahasa kita, menjenguk orang sakit. Jadi saat aku sakit, Rasulullah datang beserta Abu Bakar menjenguk aku. Keduanya menjenguk aku yang sedang sakit. Masya ini keduanya, hal keadaannya keduanya jalan kaki. Nabi Muhammad jalan kaki itu masuk. Kalau masuk jalan dengan kaki. Keduanya jalan gitu. Nah, nggak ada mungkin orang jalan pakai tangan. Jalan kaki, kaki itu tahu. Mau ada orang jalan pakai tangan. Kalau jalan pakai tangan, nanti merangkang berjalan. Keduanya jalan kaki. Pak umumnya alaya. Saat Nabi dan Abu Bakar datang, saya pingsan. Umumnya alaya, saya pingsan. Pingsan kan nggak sabar kencing. Umumnya alaya, saya pingsan. Fatawat Nabi SAW. Kemudian Nabi ngambil wudhu SAW. Nah ini air wudhu Nabi diapain supaya jangan air wudhu Nabi supaya jangan tumpah ke tanah, jangan tanain. Ini supaya air wudhu Nabi nggak tumpah ke tanah, air wudhu Nabi yang menetes itu ditanain. Fatawat Nabi, kemudian Nabi ngambil wudhu. Tadain itu. Setelah ditadain, summa sopa alaiya min wa dan dulu min wa tu'iya. Kemudian Nabi tuangkan
Nabi tuangkan air wudhu. Nah, air wudhu yang tadi itu yang bekas Nabi gunakan wudhu ditandain dituangkan alaya ke badanku yang saat itu sedang apa itu? Sedang pingsan. Nah, waktu itu waktu air wudhu. Pak Udik itu, nah, langsung aku sadar. Yang tadi pingsan. Kalau habis pingsan sadar namanya apa? Siuman. Nah, siuman. Sadar. Maka langsung aku siuman. Karena tadi dituang air bekas untuk Nabi Muhammad SAW. Faedah Nabi SAW, maka setelah aku sadar, baru aku tahu di depan itu ada Nabi. Nanti dia pingsan. Orang pingsan nggak tahu, ya. Nah setelah aku sadar, barulah aku tahu kalau di depan ada siapa? Faedah Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah. Nah izinnya, ya, tahu ada Nabi kesempatan mau nanya nih, mau minta fatwa tadi itu. Keberadaan Nabi digunakan buat nanya hukum, ya, fatwa, nanya hukum, minta fatwa tentang apa itu? Kaifa asna'u bimali, ya Rasul, harta saya banyak gitu lah. Ada jawabnya, harta saya banyak, nggak punya anak, nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Kalau punya anak kan gampang udah, langsung anaknya juga anaknya perempuan, kalau perempuan juga dapat, ya, bisa itu, langsung anak perempuan. Saya banyak harta, nggak punya anak. Saya mau nanya Rasulullah, kaifa asna'u bimali, apa yang saya perlakukan terhadap hartaku. Kaifa akdi bimali, ya, apa yang aku lakukan pada hartaku. Ya, kalau dia punya anak, apa kenanya buat apa nih harta saya ini? Falam ya udah ala yasaan, kata Jabir, Nabi Muhammad saya tanya, dia jawab, diam aja. Lam ya udah, Nabi tidak menjawab atasku cairan sedikit. Karena kan Nabi Muhammad layan tiku anil hawa. Nabi nunggu wahyu. Nah, kalau Nabi sudah tahu, memang Nabi belajar parawi. Nabi ditanya dia aja, karena belum datang apa? Wahyu. Nah ini datang wahyu, kol. Nah itu baru datang wahyu, kol. Kol yukti mobil kalalah, belum datang wahyu. Nah diam. Hatta nazarat, nah sampai turun ayat Al-Mi'raj. Hatta nazarat ayat Al-Mi'raj, ini tadi ayatnya itu yastakunaka mereka minta fatwa engkau. Kul bilang, katakan jawab, Allahu yuftikum bil kalalah. Allah yang memfatwakan kamu tentang kalalah. Ini tadi itu Jabir ya, yang kagak punya anak. Nanti fatwanya gimana ntar ada. Wafi riwayat lain mengatakan fakultu ya Rasulullah. Yang tadi kan Jabir mengatakan apa? Kaifa asna'u bimali, kaifa abdi bimali. Kalau riwayat lain mengatakan innama yadisuni kalalatun, hanya saja yang mewarisi aku kalalah. Ada kalalah, nggak ada anak, nggak ada laki, nggak ada perempuan, yang ada saudari. Saudaranya banyak, saudaranya perempuan ada 9. Saudarinya bukan anak, saudari Jabir perempuan ada 9. Ini kalah, termasuk kalah juga. Ya walaupun dia punya saudara, kalah karena yang dihitung bukan masalah saudara, anak. Nggak ada laki, nggak ada anak perempuan. Itu riwayat kedua. Ini nama ya disuni kalalatun, yang mewarisi aku kalalatun itu ntar ada saudari perempuan. Panazarat ayatul mi'raj. Nah turunlah tuh ayat mi'raj. Itu tadi ya satunya. Qala Syu'batun, kata Syu'bah, Tuhan berkata, Qultu li Muhammad bin Munkadir,
Syu'bah bertanya, aku bertanya kata Syu'bah kepada Muhammad bin Munkadir, yastatuna, mereka minta fatwa kepada engkau. Kulillahu yutimu bil kalam. Qala, kata siapa ini? Muhammad bin Munkadir. Syu'bah bertanya kepada Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, hakala nazarat, demikianlah Allah turunkan ayat ini. Apa sebab nuzulnya lagi? Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi, bagaimana aku mendaya gunakan hartaku sedangkan aku tidak punya anak. Waktu riwayat Tirmidzi, ada lagi riwayat lain menerangkan ini, karena tismu akhwat. Nah, ya Rasul, saya nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Saya punya 9 saudari. Ya, dia bilang itu punya 9 saudara. Nah, ini pernah ada kisahnya waktu Jabir pernah kemudian kawin janda. Ini kalau ini kan waktu mau meninggal nih, ini waktu peristiwa kawin. Jabir ini kawin sama janda. Ya, gitu. Nanti kalau orang dulu habis kawin itu pakai minyak wangi berapa gitu. Nah, Rasulullah nggak tahu, nggak diundang. Dia datang majelis Rasulullah pakai minyak wangi. Oh, orang pakai minyak wangi berarti baru kawin. Nanti baru kata Jabir, minyak wangi dan kawin. Iya ya Rasulullah ini. Kawin siapa? Kawin ada. Kenapa nggak kawin sama perawan? Kalau kawin kamu perawan, kadang-kadang Nabi itu jadi apa istilahnya? Banyol. Nah, ini banyol boleh kan? Bukan dari banyol aku. Nah, ini kan banyol ini. Kenapa kamu masih bercakap? Kenapa nggak kawin sama? Nah, banyolnya bukan masalah itu. Nah, tudah ibu hak buat tudah ibu kan. Kalau kawin sama perawan kan kamu bisa bercanda dulu. Kalau perawan kan bercanda dulu. Iya. Kalau bercanda kan bisa bercanda. Karena kan kalau dia ada pengalaman, nggak ada pemanasan. Ini namanya apa? Canda. Kenapa kamu nggak kawin sama gadis? Kan kalau gadis bisa kamu bercanda dulu. Wah, apa kata Jabir nanti? Ya Rasulullah, saya ditinggalin sama orang tua, ninggalin semua saudara perempuan. Saya repot ngurusin adik-adik perempuan gitu ya. Maksudnya kalau yang lain supaya bisa merawatnya mereka. Nah, dia kan ini saudari, dia nggak punya saudara, dia punya saudara perempuan. Kalau ini masih kecil, masih kecil, orang tua nggak ada. Kalau dia kawin sama perawan, itu kan perawan bininya, sekitar adik-adiknya nggak ada yang rawatin. Nah, itulah antara pulang kawin sama supaya bisa bantu merawat siapa adik-adik yang perempuan yang kecil. Itu kisahnya Jabir pada waktu kawin. Nah, ini meninggal dunia, ini mau meninggal dunia. Ya Rasul, saya punya harta banyak, kagak punya anak laki perempuan, dan saya punya hanya saudari perempuan, jumlahnya berapa? 9. Turunlah ayat ini. Ya sabtulah kakulin lahu bertukung bilang. Itu riwayat Tirmidzi. Nah, riwayat Abu Daud lagi. Lain lagi. Wali Abi Dawud. Qala siapa? Qala Jabir. Istakaitu. Kalau ini bukan istakaitu apa itu? Aku curhat. Aku ngadu, aku curhat kepada Nabi. Wah, ini satu akhwat. Nah, kalau ini bukan 9, 7 ya. Saya punya 7 saudari perempuan. Nah, kalau ini bukannya saat Nabi kita mengunjunginya, itu
saat Nabi kita apa tadi menjenguk. Tapi kalau ini Jabir yang datang langsung ke rumah Rasul. Ini sama akhwat pada sholat. Oh benar deh, pada bersama, pada sholat alaiya begitu. Saya punya 7 saudari perempuan dakhala alaiya Rasulullah. Ini ketika dakhala alaiya Rasulullah berkunjung ke rumah saya saat saya sedang sakit. Pana kopi wajib. Nah, kalau yang tadi kan Rasulullah ngambil wudhu, air wudhunya ditadain, serta ditadain, kemudian dituangkan ke badan. Kalau ini bukan air wudhu nih, Rasulullah niup, orang sakit ditiup, pana kopi wajib, maka Rasulullah niup apa ini? Niup mukaku. Pak itu, nah yang tadi kan uangnya memang kalau ini Rasulullah tiup-tiup mukaku sehingga aku sadar. Nah pada saat aku sadar melihat ada Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ala usi. Nah ini lagi. Kalau yang tadi kan apa yang aku lakukan terhadap hartaku. Nah kalau ini boleh nggak saya wasiat? Boleh nggak saya kan wasiat itu ya pesannya pada waktu hidup dilaksanakannya setelah meninggal dunia. Saya punya harta banyak, sedangkan saya nggak punya anak laki, nggak punya, boleh nggak saya wasiat? Ala usi di ikhwati disuruh, apakah saya boleh berwasiat untuk saudari saya 2/3? Wasiat sama saudari 2/3. Orang ahsanu kulta bisatu. Kata Nabi lebih baik jangan 2/3, separuh. Satu itu mah separuh. Kalau 2/3 masih lebih banyak. Kalau wasiat itu 2/3 nggak boleh. Nah ini 2/3 harusnya saat separuh. Jadi 50% gitu. Kola ahsan, ya apa tadi? Kola ahsan untuk disati. Kola ahsan cuma kharaja wa tarokani. Kola ahsan kata Nabi 1/3, 1 separuh itu bagus. Cuma kharaja, kemudian Rasulullah kharaja. Itu keluar artinya pulang ya. Wa tarokani, dan Rasulullah ninggalin aku. Maka ya Jabir, kata Nabi ya. La ya, sebelumnya Rasulullah meninggalkan Jabir, kata Nabi, la aroka mayitan liwanika ada. Kata Nabi pada Jabir sebelum dia pergi, la aroka mayitan, aku tidak melihat kamu mati dari penyakitmu ini ya. Jadi kata Nabi, penyakitmu ini tidaklah membuat kamu mati gitu ya. Jadi kamu masih panjang umur ya. Tidaklah aku melihat kamu mayit min wajhika, dari penyakitmu ini. Ini Nabi Muhammad saat dia sudah mau meninggal di rumah Jabir, baru turun lagi ngasih tahu, kemudian Nabi balik lagi, kata Nabi Muhammad, ya kamu nggak akan mati ya, dengan penyakitmu ini, karena Allah Taala yang ngasih tahu. Saya mau ngasih tahu nih apa yang kamu tanya tadi, kan belum jawab gitu. Boleh nggak aku wasiat berapa? 2/3. Nabi Qad anzalallahu, inna Allah berandara, Allah turunin wahyu. Papayyana, Allah terangin, annal ladzi akhwati. Papayyana ladzi akhwati, hak saudari perempuanmu. Kada'ala lahun nasuzain, adik perempuanmu itu yang belum lahir tadi loh. Di 9 riwayat maka apa? 7 adik-adik perempuanmu itu dari hartamu itu 2/3 ya. Jadi kalau saudara 1, saudari 1,5. Kalau nggak punya anak ya, kalau nggak punya anak, punya saudari 1,5. Tapi
Tapi kalau lebih dari 1, baik itu 2, 7, 9, sama berapa itu? 2 kan 3. Nanti bagi rata dan 2/3 bagi berapa jumlahnya? Bagi 9 atau bagi 7. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, Allah telah turunkan, Allah terangin bahwa hak saudari kamu, ya berapa itu? 2/3. 2/3. Jadi kalau 2/3 kan yang enak, yang 9 ya. Kalau 10 bisa juga. Kalau 9 2/3 berapa? 9 miliar. 2/3 itu 6 miliar. Kan enak, 6 miliar. Nah, kalau yang 3 miliar 1/3. Jadi untuk saudari perempuanmu 2/3. Itu kamu nggak punya apa? Nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Kalau punya anak laki, ya saudaranya nggak apa. Habis buat anak laki. Ada maksud. Nah ini kan Jabir nggak punya anak laki, nggak punya anak. Kalau ini aja. Nah tadi bilang ada Allah. Kalau pakaian Jabir Jabir, kata Jabir, ya apa unzil tuh hadir ayat pijak unzilat itu aja, unzilat hadir ayat tuh pijak macam itu, bukannya pijak, ya andalat hadir ayat tuh unzilat hadir ayat tuh pijak. Jabir merasa bangga. Kata Jabir, ayat ini itu apa? Bayas aku nakakaulilahu, itu ayat Allah turunin pijak ya kepada siapa? Pada aku. Yaitu ayat ini bayas aku nakakaulilahu lebih biarkan. Nah itulah sebab turunnya ayat. Ada 3 riwayat. Saya masing-masing riwayat menerangkan ini. Jadi kita ambil semuanya, ya. Sebab ayat yang pertama nak nerangin dia punya saudari berapa. Walau Tabari, ada lagi riwayat berikut Imam Tabari, tafsir Tabari. An Qatadah, dari Qatadah. Anna sahabata ahammahum sya'nu kalalah. Nah, hal ini bukan khusus Jabir. Sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat lain bukan khusus siapa? Jabir. Yang apa? Yang nggak punya apa? Nggak punya anak kan? Yang nggak punya anak bukan yang Jabir loh. Jadi para sahabat ahammahum apa itu ahammahum bingung orang apa? Sahabat bingung yang nggak punya anak laki, nggak punya perempuan. Bingung apa ini? Hartanya bagaimana ini? Gitu. Ahammahum sya'nu fasa'alu. Nah maka sahabat tersebut nanya Rasulullah. Nah, nasu anha Nabi Allah Fa'andallah, maka Allah turunin ayat ini ya. Jadi ayat ini bukan hanya khusus turun kepada Jabir, tapi kepada sahabat lain yang pertanyaannya sama itu. Waruya an Ibni Sirin. Nah, ada lagi riwayat dari Ibni Sirin. Kalau yang lain-lain Ibnu itu Abdullah, Ibnu Abbas Abdullah, Ibnu Umar Abdullah, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Amrin. Ini sahabat yang Ibnu itu ada 4 ya. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Ibnu Abbas Abdullah bin semua Abdullah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr. Nah, Ibnu Amr bin Abdullah juga yang ketiga yang 4 Ibnu Mas'ud Abdullah bin. Jadi setiap ilmu itu Allah. Nah kalau ini Ibnu Sirin bukan Abdullah, ini Muhammad bin Sirin. Ini bukan sahabat ini, kali ini Muhammad bin Sirin. Nah ini Muhammad bin Sirin terkenal dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, ilmu mentakwil mimpi ya. Ta'birul ru'ya, mentakwil maksudnya menafsirkan apa? Mimpi. Dia punya buku ya, judulnya Ta'birul Ru'ya, terjemahan ke bahasa Indonesia. Ada terjemahan. Ini kalau mimpi ini ada ini. Ini ilmu dari Allah SWT. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam
Allah berikan ilmu yang bisa menafsirkan apa? Mimpi. Ibnu Sirin, riwayat dari Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, nazalat turun ayat yastaftunaka qulillahu yufi'u bidalalah wa nabiyyu sallallahu fi masirin lahu. Nah, ini lagi turun ayat ini Nabi sedang di perjalanan. Kalau yang tadi kan turun ayat pada Jabir bin Abdullah. Yang kedua bukan Jabir, yang umum sahabat yang lain. Yang ketiga kata Muhammad bin Sirin, ayat ini turun Rasulullah SAW di masjid lahu, lagi jalan di tengah-tengah perjalanan. Wa ila jambihi Hudzaifah, Nabi lagi jalan ditemenin di sebelahnya ada siapa? Disertai oleh Hudzaifah bin Yaman, sahabatnya. Faqala Nabi Hudzaifah. Setelah turun ayat ini, Nabi kita kasih tahu turun ayat ini pada siapa? Hudzaifah. Ya Hudzaifah, baru saja saya diturunin ayat Quran yang satu naga kulilah. Nabi langsung beritahu kepada siapa? Hudzaifah yang menyertai beliau saat beliau sedang jalan. Faqala Nabi Hudzaifah. Kemudian wabalagha Hudzaifah Umar bin Khattab. Setelahnya itu maka Hudzaifah nyampein ayat ini kepada siapa? Umar bin Khattab. Nah, ini pertama kali yang Nabi kasih tahu Hudzaifah. Setelah itu Hudzaifah ngasih tahu kepada Umar bin Khattab. Wa huwa yasiru wal maut. Umar itu adanya di belakang siapa? Hudzaifah. Kan Nabi lagi jalan, di sampingnya ada siapa? Hudzaifah. Turun ayat yang pertama kali Nabi kasih tahu Hudzaifah. Nah, setelah itu kena ada Umar di belakang, maka Hudzaifah kasih tahu pada Umar tentang ayat ini. Nyambung. Karena Umar itu yasiru wal maut. Umar jalan di belakang Hudzaifah. Palam mas kufripa gitu ini. Apa itu palam mas kufripa? Umar tatkala Umar jadi khalifah. Wah, udah tahu gitu. Jadi kan waktu turun ayat waktu Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, kemudian diganti khalifah oleh siapa? Abu Bakar wafat. Nah, baru diganti Umar. Nah, saat Umar menjadi khalifah, saat Umar menjadi apa? Palam maskuh riba itu. Ketika Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, sa'alah Hudzaifah anha, maka Umar nanya lagi kepada siapa? Kepada Hudzaifah anha tentang ayat ini. Kan dulu yang pernah ngasih tahu siapa tuh? Hudzaifah. Ini baru udah berselang berapa tahun setelahnya Umar menjadi khalifah. Ada peristiwa seperti ini. Mungkin Umar agak lupa dikit. Nanya lagi sama siapa? Hudzaifah. Sa'ala Umaru Hudzaifah anha tentang ayat ini. Waraja Umar bertanya dengan penuh harapan, ayakuna indahu tafsiruha. Nah, gitu. Nanyanya Umar pada Hudzaifah bukan artinya ayat ini. Nanyanya mungkin Hudzaifah tahu apa itu lalalah, gitu maksudnya. Umar nanya sama Hudzaifah bukan karena lantaran Umar nggak tahu ayat ini, kan sudah dikasih tahu. Ini maksudnya Umar nanya Hudzaifah mau nanya apa artinya apa? Lalalah. Ini kan yang pertama kali Nabi kasih tahu siapa? Mungkin saja Hudzaifah tahu apa artinya lalalah, gitu. Orang ini belum tahu apa artinya lalalah. Jadi orang Arab sendiri lalalah belum tahu, gitu. Moga-moga Hudzaifah tahu apanya lalalah. Waraja Umar mengharap ayatuna indahu tafsiruha. Moga-moga si Hudzaifah ini tahu tafsir makna daripada apa? Lalalah. Nah, apa kata Hudzaifah? Faqala lahu Hudzaifatu. Hudzaifah berkata kepada Umar, menjawab pertanyaan Umar. Apa kata
wallahi la'annaka la'ajizun indonan tu anak imarataka indonanta anak imarataka tahmiluni an uhadisaka tiha malam uhadiska yauma idin. Kata Hudzaifah sebelum menjawab apa pertanyaan Umar tadi, kata Hudzaifah, demi Allah, wallahi ai uqsimu billah, aku bersumpah dengan Allah, la'annaka la'ajizun, kamu la'annaka la'ajizun, apa la'ajizun, nggak mampu, nggak tahu nih. Indonanta anna imarataka tahmiluni, bahwa imarah itu artinya apa? Kepemimpinan. Amir. Kepemimpinanlah yang mendorong, yang mendorong engkau an uhadisaka bima lam uhadisaka yauma ini. Dulu pada kamu belum jadi khalifah, aku nggak akan kasih tahu nih. Ini nggak akan aku kasih tahu maksudnya apa? Kenapa hukum kamu sekarang udah jadi apa? Mungkin akhirnya permintaan kamu ini nggak bisa aku tolak gitu. Dulu lampu hadis kak jawa ini pada waktu itu aku belum ceritakan apa maknanya. Sekarang beginiannya aku kasih tahu kamu. Faqala Umar, kata Umar, lam arudda hadza rahimakallah. Lam arudda hadza, kata Umar, bukanlah aku lam arudda hadza, aku nggak akan menolak. Kepada engkau wahai Hudzaifah, semoga Allah memberikan kamu rahmat. Wa amma tafsir, nah ini adapun tafsirnya, tafsir apa itu tadi? Adalah qaulun ta'ala yas'aluna, yakni yas'alunaka wa yastasbirunaka. Ini wa amma tafsir yang mengatakan Wan Khazin, Wan Khazin mengatakan apa? Nanti kalau ada di belakang artinya. Tafsir apa artinya yas'alunaka, kata Mufassir Al-Khazin, yas'alunaka wa yastasbirunaka, mereka bertanya kepada engkau, mereka minta berita, yas'alun, minta disampaikan berita kepada engkau wahai Muhammad tentang makna kalalah. Ya Muhammad, qul, katakan, Allahu yubtikum bil kalalah, Allah yang memfatwakan kamu tentang kalalah. Yakni anallaha huwa yukhbirukum, Allah lah yang memberitahu kamu amma sa'atum anhu, tentang apa yang kau tanya, min amril kalalah, perkaranya kalalah. Waqad taqaddama fi awal surati al-kalamu ala makna kalalati min haitsu istiqaq wa ghayruhu. Kata Tuan Khazin, pada awal surat ini Nisa, awal surat Nisa saat berbicara tentang warisan sudah diterangkan arti daripada apa? Kalalah. Maksudnya apa yang ditanya? Mekaisul istiqoq, dari mana akar katanya kalalah, wawayuhu dan lain-lain. Dari pegang itu pada awal suratun. Kalau memang lupa, aku kasih tahu lagi lah. Wa annasma kalalah yaqa'u alal waris wala marru. Kalalah ini bisa jadi waris, bisa jadi mau. Apa itu waris? Waris itu pewaris. Kalau maurus apa? Yang diwarisi, ada waris, ada yang mewaris. Bisa jadi kalalah orang yang mewariskan, bisa juga kalalah orang yang diwarisi. Fa'in waqa'ala waris. Kalau memang kalalah itu terjadi atas orang yang mewariskan, fahum manusia wali walad, selain bapak dan selain apa? Selain bapak dan selain apa? Anak. Kalau kalalah yang selain apa? Kalau kalalah itu waris selain bapak dan selain apa? Anak yang meninggal dunia saudara. Itu kalalah. Kan selain bapak dan anak. Wa iqam ala maurus. Nah, ini yang dimaksud nih, kalalah yang dimaksud nih. Apabila kalalah terjadi atas maurus, orang yang diwarisi itu man mata wala yarisuhu ahad. Orang yang meninggal dunia
La yarisu ahadul abawain wala ahadul aulad, nggak punya bapak, nggak ninggalin bapak, nggak ninggalin ibu, nggak ninggalin anak. Nah, itu namanya apa? Saya bilang, ya, orang meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dulu meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dulu dia meninggal dunia, anaknya nggak ada. Nggak ada anak lah. Nah, itu yang maksudnya apa itu? Halalah. Nah, ini persis sama Jabir. Kan Jabir tadi saat dia masih hidup, dia nanya Rasulullah, saya harta saya banyak, ya. Nah, saya nggak punya anak, yang saya punya siapa? Nah, ini fatwanya itu apa? Ya. Nah, kalau ini bukan warisannya, ya. Warisannya itu adalah 2/3 wajib. 2/3 wajib bersaudari. Nah, kalau seandainya dia punya anak, anaknya perempuan, sama juga 2/3. Kalau anak perempuannya lebih dari satu, ya. Tapi nggak punya anak laki. Nah, tapi kalau punya anak laki, paling kali ini semua hadir. Saya dua anak laki ada 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nggak pakai per-dah, kayak semua laki dan perempuan dihitung kepalanya berapa. Laki kepalanya 2, perempuan kepalanya. Nah, itu kalau ada anak laki dan perempuan. Tapi kalau hanya perempuan saja lebih dari 1, 2/3. Kalau memang perempuan nggak ada, laki nggak ada, yang ada apa tadi itu? Saudari, ya, lebih dari 1 sama seperti anak perempuan itu ada 2/3. Tapi kalau saudari perempuannya ada saudara lain lagi, ya. Ini semata-mata perempuan semua. Baik. Kemudian Allah Ta'ala ini mau halakkan. Nah, ini tanggung ini kalah ya. Inilah kalah yang tadi dikatakan orang meninggal dunia nggak ninggalin ahli waris sama sekali. Ini mu'un, seseorang halakah wafat, seorang halakah wafat, mata tuh. Sumya mautu halakan di anahu damun bilhaqiqah. Kenapa orang meninggal dikatakan, orang mati dikatakan halakah mata? Karena setiap orang yang mati, ya betul, di anahu edam. Kan orang meninggal dunia edam, apa edam? Edam itu namanya ijad. Orang meninggal dunia dijadakan. Orang meninggal dunia dijadakan. Itu sama dengan halakah, ya. Ada halakah itu, ya udah hancur, nggak ada. Laisa lahu. Nah, ini tafsir dari Allah Ta'ala yang menafsirkan apa itu arti apa? Halakah. Laisa lahu. Seorang meninggal dunia, dia tidak punya apa? Walad. Maksudnya walad, la walidun walad. Nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Nah, sekarang ada yang nanya, Allah bilang kan laisa lahu walad, tidak punya anak laki. Nah, itu bilang tidak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Apabila disebut walad, berarti nggak ada juga apa? Bintun. Jadi cukup disebut 1 sama dengan 2-2-nya gitu ya. Cukup disebut walad walaupun tidak menyebut apa? Perempuan. Artinya kan la walada wala binta, gitu ya. La walada wala binta. Ini walaupun binta tidak disebut sama dengan nggak ada bin. Nah, kalau ada bin, nah itu bukan kalahan. Ini yakni la walidun wala walad. La walidun wala bin wala wawain juga. Fakta bilik di ahli manil akhar, cukup disebut 1 ya, mewakili yang lain ya. Ya, apabila dia tidak punya anak laki, berarti tidak pula punya anak. Wadana alal makhluk, dari mana tahunya anak perempuan ini yang disebut? Dalilnya itu adalah anak soal ya, pilputnya yang nama karena pilkalalah. Karena yang nanya ini maksudnya apa? Yang nanya itu Jabir tadi, maksudnya Jabir nggak punya apa? Nggak punya anak laki, nggak punya anak. Wafat pertama anak kalalata itu man laisa lahu
lahu waladun wala, nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Sedangkan lahu ukhtun, yang dia punya cuma apa? Saudari. Itulah kalalah. Yakni walidalikal haliku ukhtun. Haliku yang meninggal. Yang meninggal itu punya saudari. Wa arada bil ukhti min abihi wa ummihi au min abihi, baik itu saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Kan saudari mana? Baik itu saudari sekandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Sama aja itu, dapat 2/3 kalau lebih dari palahan nisfu kalau memang satu saudari perempuannya atau setengah. Sama seperti kalau anak atau setengah, saudari atau setengah. Tapi kalau saudarinya lebih dari satu, berapa tadi? 2, 3. Palahan nisfu matal, yakni kalau uktil maiti nisfu tarikatihi. Kalau saudarinya satu, dapat setengah harta peninggalan. Wahwa parduha, itulah bagiannya, bagian saudari satu. Ilan parodat, jika sendirian. Nah kan kalau setengah masih ada apa nih? Sisa. Wabakil mayyiti, wabakil mali baitil mal. Nah, kan tadi kalau apa saudarinya itu saudarinya setengah, ya. Kalau saudarinya lebih dari satu, berapa? 2/3. Kan masih sisanya. Nah sisanya itu mana tuh? Kembali itu diserahkan kepada kas negara. Jadi sisanya itu. Ilalam apa itu? Yakun lima ini asobah. Kalau yang meninggal dunia nggak punya asobah. Tapi kalau ada asobah seperti apa nih? Ada saudara laki-laki. Nah itu sisanya baca mas. Saudara laki-laki. Lintar kali misal hadir. Ini tadi ada sisanya itu kalau memang saudarinya nggak punya saudara laki. Setengahnya itu disahkan kepada Baitul. Ada mazhab Zaid bin Thabit. Ini mazhab Zaid bin Thabit, kalau ada sisanya ahli waris lain nggak ada selain kepada Baitul. Ini juga Imam Syafi'i. Tapi menurut Abu Hanifah wa ahlul Iraq, mana nih sisanya nih? Kalau nggak ada lagi, nggak ada lain. Ya rudul baki aneha. Nah, kalau menurut Abu Hanifah dan ahlul Iraq, sisanya kembali lagi pada saudarinya. Kasih lagi. Balik lagi dari saudarinya dapat 2 kali warisan. Warisan pertama fardun, warisan kedua apa? Baki, al-baki. Menurut siapa ini? Mazhab Abu Hanifah. Jadi bagi dulu setengah gitu. Nah setengahnya mana? Kasih lagi kepada saudarinya kalau sama. Nah kalau uang 2/3 tadi sisanya kan sudah 3. Ya balik lagi mana? Nah kepada saudarinya. Saudarinya sepertiga bagi berapa itu? Itu kalau anak perempuan gitu juga. Orang tinggal dunia punya anak perempuan doang atau setengahnya mana? Balik lagi ya anak lagi. Nah itu menurut Allah. Tapi kalau menurut saudari Imam Syafi'i dan menurut Zaid bin Thabit, sisanya itu sampai kepada Baitul Mal. Baikkan dari main di bintun. Tadi kan saudari, kalau sampai main punya anak perempuan atau sama seperti saudari ngambil apa? Setengah. Apalagi nisbah bin Thabit. Nah sekarang orang meninggal dunia punya anak perempuan atau punya saudari perempuan atau, nah yang setengah baca apa? Anak perempuannya, yang setengah baca apa? Saudarinya. Itu. Apabila main itu punya bintun, bintun anak perempuan, ya anak perempuan ada setengah. Dibagi watak fulun nisfu al-baqi. Kemudian sisanya apa? Sisanya setengahnya lagi buat saudari perempuan. Tapi saudari perempuannya ngambil itu bukan patun naksib ya. La bepardi li'annal akhwat, li'annal akhwat ma'al banat asobatun, namanya asobatun ma'al ghair. Di asobah ini ada 3, ada asobatun bin nafs,
nafsi, ada asobatun bil ghair, ada asobatun ma'al ghair. Ya, jadi saya ulangi. Yang ketiga masalahnya orang meninggal dunia, ninggalin anak perempuan satu, ninggalin saudari perempuan satu, setengah buat anaknya, pardon, ada yang setengah buat saudarinya. Saudarinya itu ngambilnya bukan atas kategori pardon, tapi asolah. Yang dimaksud asolah mal baik. Nah ini ada di dalam pardon. Nah kemudian terima kasih itu wabah yang disuka ilang dari walat. Insya Allah kita lanjutkan banyak pengajian. Kalau suaranya laki gimana? Kalau dia punya anak perempuan, Ya. itu ada lagi suaranya laki. Nah kalau anak perempuan anak laki ya itu tadi ceritakan itu habis. Jadi suara laki termasuk asoba nggak? Ya. Dia meninggal nih, Ya. punya anak Ya perempuan. nggak pakai asoba itu Dibagi itu dua. langsung nggak pakai asoba. Yang maksudnya yang saudara dia, Iya. saudara yang meninggal. Ya. Contoh orang meninggal dunia, Ya. ninggalin anak laki atau Iya. ninggalin anak perempuan atau Bukan maksud saya, Hah? saudara. Ini si A punya saudara laki, dia meninggal si A-nya punya anak perempuan. Gitu. Oh, ya. Ini paman berarti. Jadi yang setengah buat anaknya, Iya. sisanya itu buat yang laki saudara laki. Itu asoba juga. Asoba, tapi asoba binafsi. Ah, iya. Ya, yang tadi asoba memang apa ya? Nah, beda. Kalau dia mengangkat anak, harta peninggalannya dikasih sama anak angkat semua. Ya. Berarti kan kalau dia punya saudara jadi mahjub, itu dosa kayak gini. Anak angkat itu batal waris, ya. Anak angkat batal waris. Jadi nggak bisa anak angkat batal warisan. Kecuali kalau ya, yang meninggal dunia wasiat. Nah, wasiat. Ya. Wasiat ini boleh kepada yang bukan ahli. Kalau ahli wasiat, ahli wasiat. Nah sekarang seperti kita tanya tadi pertanyaannya, seorang kalah yang nggak punya anak, nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, dia punya saudara, betul? Punya anak angkat. Iya, dia nggak punya saudara, yang dia punya anak kan bingung maksudnya. Iya, orang meninggal dunia nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, harusnya hartanya buat saudaranya kan. Iya. Nah, akhirnya sebelum dia meninggal dulu wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya semua buat cewek, anak angkat, gitu kan? Nih, saya nggak wasiat, boleh-boleh aja. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, kalau tadi ente bilang semua hartanya buat anak angkat saya, dosa. Kalau kalimatnya dihibahkan semua, bukan wasiat. Kalimatnya bukan diwasiat sepertiga, tapi saya hibahkan semua buat anak saya. Kalau itu nggak pakai angka-angka. Cuma mau kasih berapa udah boleh. Gitu kan. Tapi hukumnya etis nggak etis. Jadi mengementingkan saudara. Nah, kan kata Allah wa ati dalam kurma haqqahu wa yasdin. Jadi yang kawan dulu.